Masuk lagi ya. Oke, masuk lagi ya. Halo. Halo Bu. Ya, Ibu lanjut ya. Iya Bu. Tadi Ibu lupa apa? Merekod. Jadi Ibu harus buat lagi. Kalau Ibu udah rekod biasanya nggak perlu lagi Ibu buat apanya lagi. Oke, kita lanjut. Biar aja dalam jalan. Suara Ibu didengar nih apa? Siswa semua dengar suara Ibu? Dengar Bu. Dengar Bu. Dengar ya? Putri Damayanti nggak dengar katanya. Itu lagi tuh masalah dia. Oke, kita lanjut lagi. Share screen. Oke, kita tadi sudah hak cipta, hak paten, merek dagang. Nah, Ibu kasih contoh satu lagi. Namanya franchise. Franchise. Franchise itu kamu sudah pernah, Ibu yakin itu semua kamu sudah pernah menikmati franchise. Contohnya apa franchise? Itu CFC, apa lagi? Ada enggak di sini? Panholano? Itu apa namanya? Donat apa namanya tuh? Jeko? Nah, Jeko Bu. ya Jeko sudah itu ini. Pizza Hut. Nah, Pizza Hut. Nah, itu adalah jenis franchise. Nah, franchise kalau umpama Pizza Hut ya. Pizza Hut itu ya harusnya, tapi kalau kita rasa Pizza Hut sini agak beda dengan Pekanbaru. Padahal kalau dia menggunakan Pizza Hut, nama sebenarnya Pizza Hut itu semuanya harus sama. Umpamanya harganya satu keping 100.000. Harga satu keping 100.000 itu yang mana? Yang toppingnya pakai keju kah atau apa? Ukurannya pun harus sama, bumbunya sama, rasanya sama, harusnya. Tapi kadang-kadang meleset mereka di sini. Kalau Ibu udah coba sini, lain rasa Pizza Hut-nya. Bilang. Dari yang Ibu beli Pekanbaru beda pula rasanya sedikit lah, pasti berbeda. Entah keras rasanya sini. Itulah yang Ibu kasih tahu kamu.
KFC kamu pernah makan ayam. Kalau dia udah gunakan nama KFC, beli kamu di sini, beli di Pekanbaru. Biasanya harganya sama, rasanya sama, ukurannya sama, semuanya sama. Nah, itu deh franchise. Franchise nih artinya kita bisa franchise. Kamu bisa franchise. Punya kamu modal kan? Kamu buka usaha franchise. Pergi kamu ke KFC di Pekanbaru atau di mana, entah di Jakarta, minta nama, kita kerja sama-sama di sana. Tapi dengan catatan kita harus kasih keuntungan bagi hasil sama mereka. Nah, itu. Oke? Nah, itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tanya dong. Ya, tuh nampak wajahnya. Suka Ibu? Kasih dong wajahnya biar Ibu kenal. Masa tulisanmu aja, namamu aja. Wajahnya nggak ada dikasih Ibu. Kamu lihat muka cantik Ibu aja terus, mukamu mana? Nggak kenal kita jadinya nih. Oke, lanjut ya. Nggak ada pertanyaan? Tak ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nia, tanya Nia. Kalau tidak, Ibu lanjut. Kita bicara sekarang tentang Uang. utang. 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 Tadi Ibu udah bilang utang tuh siapa? Utang tuh apa? Coba utang. Contohnya apa? Utang tuh contohnya apa? Macam mana timbulnya utang? Utang itu, sini ada pembahasannya. Adalah kewajiban membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang dagangan, jasa, atau jasa secara kredit. Nah, utang. Utang kamu beli barang di pasar, di toko mana gitu ya, barang elektronik. Ya. Tapi kamu belum bayar, timbul utang. Kamu berutang berarti sama toko itu. Atau jasa, atau pinjam uang. Utang juga. Kamu pinjam uang dengan si temanmu. Nah, itu utang juga. Atau kamu pergi memperbaiki Honda ke bengkel, belum kamu bayar. Nah, itu utang juga kamu. Jadi kamu harus wajib membayarnya. Itu kewajiban untuk membayar. Nah, utang itu ada banyak macamnya ya. Utang ada utang dagang, dan kamu baca situ. Ada utang dagang, ada kewajiban lancar, kewajiban sama utang sama. Ada utang lancar atau kewajiban lancar, ada kewajiban atau utang jangka panjang. Nah, itu disebut jangka panjang sama seperti harta tadi. Harta lancar tadi disebut harta lancar itu umurnya tidak lebih dari 1 periode. Kalau harta lainnya atau jangka panjang itu lebih dari 1 periode. Kalau utang itu juga. Kalau lebih dari 1 periode disebut utang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang. Terus kalau hanya dalam 1 periode itu namanya kewajiban lancar atau utang lancar. Nah, itu ada golongannya ada situ. Terus kewajiban lainnya ada banyak situ. Ibu nggak bisa banyak detail ya. Nanti waktunya lagi berkejar-kejaran nih. Terus kita kenal dengan modal. Modal itu adalah owner. Modal adalah kekayaan pemilik. Kekayaan pemilik. Perusahaan yang menjadi hak pemilik. Jadi bisa modal perseorangan, ada modal perusahaan, ada modal banyak lah, tergantung jenis perusahaannya. Kita contoh lah ya,
Ibu kasih siapa do? Trisnawati. Trisnawati ini dia mau buat usaha dia. Usahanya apa? Toko menjual ponsel. Trisnawati dia punya toko ingin punya toko menjual ponsel. Kita mau usaha dagang nih, dagang ponsel. Tentu kita harus punya modal dulu. Modal yang jelasnya apa? Bangunan, toko. Nah, toko. Nah, itu modal. Apalagi? Nah, di dalamnya itu ada perabotan. Umpamanya ada etalase, ada apa. Ada ya seperti apalah yang dibutuhkan untuk menjual ponsel. Itu ya. Nah, itu. Kemudian itulah dasarnya kamu untuk berdagang. Cuman kalau nggak cukup, kamu bisa berhutang. Tambah lagi utang, pinjam utang sama orang untuk menambah modalmu. Nah, itu. Nah, semua yang kamu miliki ini, termasuk utang, itu disebut juga harta. Oleh sebab itu, kita balik ke rumus tadi. Harta sama dengan utang tambah modal. Jadi harta itu apa? Adalah utang tambah modal. Jadi Bu kasih tahu. Modalmu apa tadi? Adalah bangunan seperti toko. Nah, alat-alat lain pendukung seperti etalase dan sebagainya. Tapi untuk membeli ponselnya kamu nggak ada uang, kamu berutang. Nah, kamu belilah dengan utang, kamu pinjam uang di bank atau di mana, kamu punya uang. Uang tuh kamu belilah beberapa ponsel untuk dijual. Nah, itu semua adalah harta. Jadi, harta adalah utang tambah modal. Di kelas AK1 tadi malam, dia bertanya si Albert, Bu, utang kok disebut harta, Bu? Utang kok disebut harta, Bu? Kalau di kelas ini bisa nggak? Siapa yang bisa menjelaskan? Ini dasar kita belajar akuntansi, ini harus kuat. Konsep dasar ini dulu, harta sama dengan utang. Harus kuat dulu. Kenapa utang disebut harta juga? Ada yang bisa menjelaskan? Nia? Khairati? Biar salah, kita perbaiki bersama. Ada yang bisa menjelaskan? Gak ada yang berani? Oke, biar Ibu jelaskan. Tadi Ibu udah bilang, modalnya ada toko. Kan nggak ada uang. Untuk modal menjual ponsel itu nggak ada uangnya. Kalau bangunan ada lah. Lemari-lemarinya ada lah. Untuk beli ponselnya banyak-banyak, nggak ada. Pinjam uang di bank, dapat uang. Terus kamu belilah ponsel. Berarti ponsel itu harta tidak? Harta. Harta, walaupun didapat secara Hutang. Makanya Ibu kan. Hutang juga disebut harta. Karena kita berhutang. Walaupun kamu tidak apa-apakan uangnya, kamu berhutang ke bank. Tentu kamu berhutang 100 juta. Tentu orang bank kasih kamu uang kan, 100 juta kan? Iya, Bu. Ya, uang di tanganmu kan? Iya, Bu. Uang apa? Uang sama dengan harta. Nah, kan uang di tanganmu, ini uang. Nah, uang nih di bahasa apanya disebut
uang tuh di dalam akuntansi disebut kas. Nah, uang. Kas tuh namanya. Jadi makanya kamu berutang di bank 100 juta. Orang bank kasih kamu 100 juta. Tentu uang di tanganmu. Masuk ke perusahaan, ke toko. Ponsel tadi. Tidak kamu apa-apa kan? Nah, berarti uangmu ada kan? Tinggal lagi boleh dibeli atau tidak. Kamu pegang gitu aja. Nah, uang adalah harta. Balik kita ke sini tadi. Jadi, tambah dengan harta. Kalau ini hartanya, kalau hartanya nilainya 10, berarti sama dengan utang 3, berarti modal berapa? 7. Harus demikian. Ini. Hartanya 10, utangnya 3, otomatis modalnya 7. Harta 7, utang modal 10. Enggak. Ya. Itu ada modal, ada beban, ada apa? Oke, kita lanjut ke sebelah lagi. Halaman 90. Coba lihat bukumu halaman 90. Di sini ada rumus harta tambah B beban sama dengan Utang tambah tambah modal tambah pendapatan. pendapatan. Nah, kamu bisa nggak bedakan rumus tadi? Nih. Dengan rumus ini. Nah. Coba bedakan. Apa bedanya? Rumus ini dengan rumus ini. Coba bedakan. Pendapatannya, Bu. Nah ya, kalau ini ada, ibu singkatkan aja. Kalau ini harta sama dengan utang tambah modal. Belum belum dijalankan usahanya. Tapi kalau sudah dijalankan usahanya, sudah berdagang si Trisna tadi, sudah dijualnya ponselnya, maka ini lagi rumusnya. Harta tambah beban sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan. Jadi harta sama dengan utang tambah modal tadi dijualnya lah ponsel, utang tadi dibelinya ponsel, terus ponsel dijualnya, dapatlah pendapatan. Menjual ponsel tentu ada beban. Listriknya pakai enggak? Pakai? Biaya listrik pakai enggak sini? Untuk menjual ponsel pakai listrik enggak? Enggak, Bu. Apa enggak? Untuk ngetes-ngetesnya? Untuk penerangannya, tokonya gelap gimana kalau malam? Iya ya pakai, Bu. Untuk ngecas pakai listrik. Nah, satu. Terus si Trisna tadi apa enggak dikasih gaji dari situ? Mang gratis aja walaupun punya dia. Dia kan kerja juga menghasilkan pendapatan. Dikasih gaji dia kan? Iya dikasih, Bu. Dikasih. Berarti itu beban. Jadi beban tuh banyak macamnya tuh.
Nah, atau apalagi ada biaya yang lainnya. Umpamanya biaya apa tuh? Entah biaya kemasan, ya HP itu ada entah apanya, adalah biaya-biaya Ibu nggak ngerti kalau biaya itu apa yang terjadi di situ. Atau dia pakai apa lagi ya? Paket data tuh untuk ngecek-ngecek bisa jadi, atau biaya alat-alatnya perlengkapan untuk umpamanya ada perbaikan, ada lagi biaya yang terjadi dalam rangka proses menjual ponsel itu, nah itu namanya beban. Nah, kenapa dikeluarkan beban ini? Untuk memperoleh Pendapatan. pendapatan. Dengan adanya pendapatan mendatangkan Untung. untung atau laba. Nah, itulah dia berarti jalan usahanya. Ini rumusnya. Macam mana caranya, Bu? Berarti sudah berkembang lagi rumus ini dengan ini. Berarti harta tambah beban. Nah, harta itu dengan beban dia bergandengan. Posisinya ini sebelah, ini batasnya sama dengan ya. Ini sebelah kiri namanya nih harta tambah beban. Sama dengan utang tambah modal, tambah pendapatan sebelah kanan. Jadi dibatasi dengan sama dengan itu, sebelah kiri itu terdiri dari harta tambah beban. Sebelah kanannya terdiri dari utang tambah modal tambah pendapatan. Oke, kita lanjut dengan contoh ya. Kamu bisa lihat langsung studi kasus. Ya, studi kasus 1. Halaman 91 itu, Ibu ada kasih contoh ini satu. Nah ini, Ibu sudah buat, boleh kita lihat. Ini Ibu hapus dulu. Tapi Ibu takut kelamaan nih, Ibu tunjuk aja sama kamu ya. Gini, kita mulai dari contoh studi kasus 1. Pada tanggal 2 Agustus 2016, Fajar Sari memutuskan untuk mendirikan perusahaan perseorangan di bidang jasa salon dengan nama Salon Gebini. Ya, transaksi yang terjadi selama Agustus 2016 adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Agustus, nih tanggal, kita buat tanggal. Nah, ini kalau kita membuat persamaan akuntansi. Nah, sebelum itu, pertama Ibu buat dulu kolomnya. Nih, kolom sesuai dengan bukumu kan. Nah, kemudian Ibu kasih 2 warna. Kenapa Ibu kasih 2 warna? Ini menandakan ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan. Sebelah kiri, tadi seperti Ibu bilang apa tadi? Ada harta Tambah beban. Ya, itu dia. Ini dia. Harta apa? Ini harta nih. Ini harta nih semua. Nah, ini belum ada beban. Nanti ada beban. Beban tuh di soal sini. Kemudian di kanannya ada utang, ada modal, ada pendapatan. Kalau pendapatan, Ibu tidak letak di sini, tapi adanya di sini. Boleh kamu tambahkan di sini, tapi dia tetap nggak di sebelah sini. Sama itu, boleh. Tapi ini menurut bukumu kayak gini. Jadi Ibu bisa jelaskan. Kita masuki tanggal 2 Agustus. Letak tanggal dulu. Terus apa katanya? Fajar Sari menanamkan. Berarti Fajar Sari ini orang. Dia mau buka usaha salon Gemini. Fajar Sari tersebut menanamkan uangnya. Berarti kalau uang. Tadi Ibu bilang apa? Uang sama dengan? Kas. Nah, uang sama dengan kas. Fajar Sari menanamkan uangnya ke salon sebesar 60 juta. Oke, letak nih ya. 60 juta. Nah, Ibu bilang tadi harta sama dengan utang tambah modal. Harus sama. Di sini 10, di sini 10. Di harta 10, di sini juga 10 seperti ini tadi. Nih. Nih. Harta 10 berarti utang tambah modal juga 10. Nah, begitu juga ini. Ini Ibu letak hartanya tadi Ibu letak
Hartanya dalam bentuk kas, Ibu letak 60. Di sebelah kanan. Berarti sebelah kredit harus kamu cantumkan juga. Fajar Sari menanamkan uangnya sebesar ke salon sebesar 60 juta. Dan menanamkan uangnya ini. Untuk apa dia menanamkan ini? Untuk Modal. Jadi sama. Sebelah merah ini 60, sebelah hijau ini 60. Berarti sama jumlahnya. Oke. Kita masuki tanggal 4. Tanggal 4 dia bilang apa? Membayar, kita udah punya uang ya 60 juta nih. Ini 60 juta. Sebagai modal Fajar Sari 60 juta. Berarti salon nih, ini salon Gemini ini sudah punya uang 60 juta yang disetor oleh Fajar Sari untuk modalnya gitu. Kita punya uang 60 juta. Untuk apa lagi? Tanggal 4 Agustus. Dengan uang 60 juta itu pada tanggal 4 Agustus salon Gemini membayar sewa kantor untuk 2 tahun 30 juta. Berarti keluarlah uang kita. Berarti letakkan pada tanggal 4 tuh kurang 30 juta. Kenapa dikurangi 30 juta? Untuk membayar Sewa. Jadi 30 juta ini dikurangi, dibayarkan ke sewa. Nah, itu. Sedangkan ini terganggu. Enggak. Tetap aja dia. Contoh tetapnya apa? Ini 60 kurang 30. Kamu lihat yang kuning. 60 kurang 30 berapa? 30. 30. Terus sewa dibayar di muka? 30. Ini sebelah kiri. Yang kanannya 60. 60. Sama. Itu namanya persamaan dasar akuntansi. Tuh. Kamu bisa uji tuh. Sama enggak? Nah, model gitu. Lanjut. Tanggal 5. Nih, tanggal 5. Tanggal 5 membeli peralatan si toko salon Gemini itu membeli peralatan 25 juta. Ada peralatan di sini? Ini dia. Membeli peralatan berarti letakkan nilainya di sini, peralatan. Nah, tapi dia bilang dari toko Mataram Sakti dengan membayar 10 juta, berarti uang kita keluar hanya 10 juta. Lebihnya apa katanya di sini? Kredit. Hutang. Dia baru bayar 10 juta, berarti sisanya menjadi hutang. Nah, oke. Menjadi hutang. Berarti kita sudah dapat lagi kita sudah bertambah lagi harta kita yaitu peralatan. Nah, peralatan. Kita lihat yang kuning. Sama atau tidak? Tadi kita udah keluar uang 10 juta akibat membayar peralatan tadi. Berarti uang kita semula 30 menjadi 20 juta. Kemudian sewa dibayar muka tetap nilainya. Kemudian peralatan kita beli tadi timbul nilainya. Nah, 25. Nah, coba kamu tambahkan 25 tambah 30 tambah 20. Sama nggak dengan ini tambah 60? Sama, Bu. Sama. Itu namanya persamaan dasar akuntansi. Kayak gitu deh terus. Nah, kemudian tanggal 8. Ya. Nah, ini udah mau habis pula lagi. Iya, kacau. Kok cepat kali waktunya nih. Tanggal 8 gitu juga. Membeli perlengkapan 3 juta. Membeli perlengkapan. Masukkan perlengkapan dulu. Nih nilainya. Dari toko Chandra Brida Semarang. Dengan membayar, kita bayar 1 juta. Ini dia uangnya. 250. Oke. Masih kurang uangnya? Masih. Masih berarti menjadi Hutang. Nah, itu hutang. Jadi hutang bertambah lagi kita nih. Nah, turunkan lagi.
Tadi uang kita 20. Transaksi berikutnya kita bayar 1.250.000. Berarti uang kita berkurang menjadi berapa tuh? 18. 750.000. 50. Kemudian turunkan lagi sewa dibayar muka masih tetap sama. Perlengkapan tadi semula nggak ada, sekarang ada ya. Timbul perlengkapan kita. Ya. Timbul Ini aja lo ya. perlengkapan. Itu aja tengok, aku tengok lagi. Ini tinggal. Oke, timbul perlengkapan. Kemudian timbul juga masih peralatan tadi. Kemudian ada utang. Coba kamu jumlahkan lagi, sama nggak tadi nilainya? Ini tambah ini dengan ini. Pasti sama. Nah, jangan lupa ya. Akuntansi, Ibu ingatkan sama kamu. Kamu dengan uang jajanmu, tolong beli kalkulator. Kalkulator nggak mahal lah. Di bawah 50 ada. Karena akuntansi wajib pakai kalkulator. Kalkulator digunakan untuk proses menghitung cepat. Karena kita akuntansi dasar tidak pakai laptop. Akuntansi dasar kita manual. Ini Ibu gunakan laptop karena kita pakai Zoom. Kalau kita bisa tatap muka, Ibu tak pakai laptop. Ibu pakai tulis di papan tulis. Kamu kerjanya di buku. Ya, kamu sediakan bukunya itu buku folio, buku besar, yang panjang. Akuntansi banyak menggunakan kertas-kertas, jadi pakai buku itu. Ibu gunakan pakai laptop ini karena kita online, nggak bisa menyajikan sama kertas sama kamu ya. Nah itu. Nah ya. Kemudian tanggal berapa lagi? Tanggal 10. Coba tanggal 10. Jumlah penghasilan salon hari ini yang diterima tunai 3.750.000. Sedangkan yang masih berupa tagihan sebesar 2.500.000. Nah, pendapatan kita itu 3 juta. Pendapatan kita itu jumlah penghasilan salon hari ini yang diterima 3 juta, berarti yang diterima 3.750.000, berarti ini kas nih. Nah. Kemudian yang belum diterima 2.500.000. Nah, ini adalah menjadi piutang. Adalah hak salon itu. Dia sudah ngerjain kepala orang tapi belum dibayar sama orang itu. Maka dia punya hak namanya piutang. Nah, ini udah dibayarnya 3.700.000. Yang belum dibayarnya 2.500.000. Berarti pendapatannya semua berapa? 6.250.000. Nah, yaitu dibayarnya tunai ditambah dengan yang belum dibayarnya. Jadi 6.250.000. Inilah pendapatan. Nah, pendapatan, kalau kita memperoleh pendapatan itu adalah menambah modal. Nah, sesuai dengan rumus kamu tadi itu. Jadi modal tambah pendapatan. Nah, ini dia nih, menjadi 66.250. Nah, itu jawabannya tadi. Terjawab rumus tadi. Nah, jadi harta kita mana bertambah adalah piutang. Tadi sebelum transaksi ini tidak ada piutang. Sekarang karena transaksi tanggal 10 timbul piutang. Maka ini jadi piutang. Ini uang kita bertambah dikasihnya kas tadi 3.700.000 tuh tambah dari 18 menjadi 22. Nah ini terus timbul piutang, terus sewa masih sama, terus perlengkapan masih itu, peralatan masih itu kan tidak diapa-apakan. Nah, sedangkan utang masih sama, modal yang bertambah akibat ada pendapatan. Nah itu. Jadi ini sama nih jumlahnya, ini dengan ini sama dengan jumlah semua di kredit. Nah, gitu Ibu rasa. Tanggal 12 lagi. Ini Ibu nggak bisa panjang-panjang nih, habis remind tuh 4 menit lagi. Tinggal 4 menit. Kita coba tanggal 12. Membayar utang kepada toko Mataram atas pembelian peralatan tanggal 5 Agustus yang lalu sebesar 2 juta. Kita bayar utang. Kita berutang kemarin.
Kita berutang kemarin? Iya, kita berutang pada tanggal berapa? Pada tanggal 5 Agustus. Ini tadi ini berutang kita nih. 5 Agustus. Kenapa kita berutang? Membeli apa nih? Peralatan. Nah, peralatan kita beli. Kemudian juga perlengkapan. Nah, pokoknya kita banyak utang. Utang kita totalnya sekian. Nah, itu. Terus pada tanggal 12 dibayar. Membayar utang. Berarti kalau membayar utang, kas kita berkurang. Nih, dari 22 menjadi 20. Nah, tentu otomatis utang kita berkurang. Dari 7.500 menjadi 15. Nah, itu. Nah, ini bisa dilanjutkan karena waktunya terbatas. Ibu lama nih, banyak lagi nih. Tapi sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak yang penting? Waktu kita tinggal dikit nih. Ada pertanyaan nggak? Sambil menunggu kamu bertanya, Ibu juga ngomong dulu. Ujian kita objektif, soal kita tuh ada 40. Nah, nanti pada apa Ibu share juga. Tak perlu Ibu share. Kamu pelajari aja soal-soal objektif yang ada di buku. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, bahas itu. Tapi Ibu lebih cenderung karena udah UTW ujian tengah semester 1, Ibu ambil ujian tengah semester 2 saja. Berarti bab 4 dengan bab 5 Ibu cenderung soalnya. Mungkin kalaupun ada Ibu masukkan bab 1, bab 2, bab 3 itu sedikit. Ibu lebih cenderung soal kamu tuh Ibu kasih bab 4 dengan bab 5. Jadi tolong kamu pelajari soal objektifnya yang ada di buku itu. Namun untuk prakteknya kamu tetap harus mengerjakan tugas yang halaman apa ini? Halaman 112 dan 113. Ibu tidak kasih batas waktu, tapi Ibu mau lihat kerajinanmu. Kamu bisa mau nilai tinggi, lebih cepat, lebih duluan kamu dapat nilai bagus. Makin ke ujung, makin kecil nilainya. Jadi kamu boleh kerjakan studi kasus halaman 112. Itu ada berapa buah tuh studi kasusnya. Nah, kamu kerjakan semua. Dari penjelasan Ibu nih rasanya itu tidak sulit lagi. Kalau kamu sulit, kamu boleh tanya sama Ibu kapan aja, boleh di Japri, boleh di VC, video call. Ibu layani kamu. Yang jelas supaya kamu paham, Ibu layani kamu. Boleh aja. Studi kasus 1, studi kasus 2, studi kasus 3, studi kasus 4. Kamu kerjakan itu. Ada 4 studi kasus, kamu kerjakan di buku folio, buku panjang, terus kamu fotokan. Ini studi kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4. Kirim di GCS, Google Classroom. Nah ya. Studi kasus 5-nya enggak, Bu? Mana dia studi kasus 5? Emang ada? Studi kasus 5. Ya, silakan. Oh iya ya, lupa Ibu. Nah, itu. Kamu kalau udah paham ini, Ibu rasa gampang, cepat kamu ngerjainnya. Nah, besok kamu CP yang dulu, itulah nilai yang tertinggi. Di samping itu, objektif jangan lupa. Nah, jadi mana yang nggak ngerti, kamu boleh tanya sama Ibu. Atau kita, Bu, Zoom lagi lah, Bu. Boleh.